Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Sahabat Jakat Tingkir KW12, beli donat ke Kalimantan, tetap semangat untuk masa depan. Kita hari ini mau ngomongin tentang reksadana, sebuah produk investasi yang bisa dibeli siapa saja, karena Rp10.000 sudah bisa beli reksadana. Apa itu reksadana? Ya, sebelum kita bicara apa itu reksadana, saya mau ingatkan kembali investasi yang klasik ya. Investasi yang klasik, yang pertama ada deposito, yang kedua ada obligasi. Obligasi ini kan surat hutang ya. Kalau obligasi pemerintah namanya SBN, surat berharga negara itu, tapi ada juga obligasi swasta. Itu yang syariah namanya sukuk. Kemudian yang ketiga saham. Nah, teman-teman sekalian, kalau orang mau deposito itu minimal punya uang 5 juta. Nah, gitu ya. Kemudian kalau kita mau beli sukuk SBN minimal harus punya uang 1 juta. Kalau saham di bursa efek yang bagus-bagus, perusahaan-perusahaan yang bagus itu satu lot sudah di atas 500, bahkan ada yang sudah 4 juta ya satu lotnya. Nah, makanya orang-orang yang pinter-pinter ini, yang hebat-hebat ini ya, mengembangkan gimana sih orang yang kecil, orang yang orang kalangan bawah gitu kayak kita-kita ini dengan 10.000 bisa investasi. Makanya diciptakan reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4. Yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran. Apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang adalah reksadana yang uangnya itu, yang dana investasinya itu dibelikan deposito. Jadi teman-teman kalau beli deposito sendiri kan mesti punya uang 5 juta. Nah, ini cukup 10.000 ya. 10.000 kalau ada 1 juta orang yang beli reksadana pasar uang, sudah ada 10 miliar. Nah, ketika 10 miliar ini dibeliin reksadana pasar uang oleh manajer investasi, akan dibeliin deposito. Nah, bahkan depositonya pun dapat bagi hasilnya dapat bunganya yang tinggi, bunga interestnya yang tinggi. Karena kan teman-teman kalau deposito ke bank ya, yang 5 juta itu punya bagi hasil yang kecil. Yang punya bagi hasil yang maksimal yang gede itu kalau 1 miliar. Nah, ini kita dengan 10.000 gitu ya, kita sudah punya bagi hasil yang sama dengan yang deposito 1 miliar ya. Kemudian yang kedua reksadana pendapatan tetap ini dibeliinnya ini ya. Tadi lupa, reksadana pasar uang itu selain deposito dibeliinnya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua reksadana pendapatan tetap ini dibelikannya oleh manajer investasi, dibelikan obligasi atau sukuk ya, dibelikannya obligasi atau sukuk. Kalau saham ya dibeliinnya saham gitu ya. Nah, kita kembali ke obligasi tadi ya. Kita kan sekali lagi kalau kita beli SBN, kita beli sukuk, kita minimal harus punya uang 1 juta. Kita kalau saham, kita harus punya uang tadi 500, 400 gitu. Nah, makanya dibuatlah reksadana. Kemudian yang keempat itu ada reksadana campuran. Reksadana campuran itu isinya adalah gabungan dari tadi pasar uang, pendapatan tetap sama saham. Jadi di sana ada depositonya, ada SBI-nya, ada obligasinya, ya ada SBN-nya gitu, ada sahamnya. Maksudnya untuk apa? Supaya risikonya lebih berkurang, tapi hasilnya jadi sedang gitu ya, nggak terlalu tinggi banget kayak saham gitu. Nah, teman-teman sekalian, reksadana ini tentunya juga punya kekurangan karena kita nggak beli sendiri, kita pakai manajer investasi, makanya ada biaya. Biasanya biaya pembelian. Sekarang biaya penjualan sudah saya lihat tuh hampir-hampir nggak ada ya di semua produk reksadana. Biaya pembelian itu cuman murah kok, 0,25%. Jadi artinya kalau kita beli reksadana 100.000 gitu ya, 100.000 ya biar mudah ngitungnya, itu hanya 0,25 berarti. Kalau 2,5% kan dari 100.000 kan 2.500 ya. Nah, itu berarti Rp250 ya. 250 0,25 ya. Jadi 0,5% aja nggak nyampe ya. Kalau 100.000 kan 1%-nya 1.000 ya, 0,5%-nya 5.000. Jadi kalau kita beli reksadana
100.000 itu cukup modal apa? Berapa tadi? 250. Ya, 1%. Jadi nggak, kameramennya ngantuk, nggak bantuin ya. 100.000 kan kalau 1% itu 1.000, kalau setengah persen 5.000 berarti 2.500 ya. Kalau kita beli reksadana 100.000 hanya 2.000, hanya 250 rupiah, hanya 250 rupiah biayanya, seperti itu kan, kecil sekali. Nah, sini jadi lupa nih karena kameramennya ngantuk, saya jadi lupa. Nggak jadi lupa teman-teman sekalian. Jadi itulah ya keuntungannya kita kalau beli reksadana. Cukup 10.000 bisa beli reksadana. Oh ya, ini namanya investasi kan jangan meletakkan dalam satu tempat. Nah, ini teman-teman yang niat banget pengen punya passive income, tuanya itu apa, ada uang yang masuk terus tanpa bekerja gitu ya, sudah nggak bekerja, itu kan minimal harus disiplin. 20% misalkan penghasilannya buat investasi. Taruh punya penghasilan 2 juta sebulan. Setelah punya asuransi kesehatan, misalkan dibayarin perusahaan, asuransi jiwa juga, 20% kita ambil 400.000, potong di depan ya, jangan di belakang. Investasi itu harus di depan, potong di depan 20% dari 2 juta itu 400.000. 400.000 kita beliin 4 macam produk investasi dengan formasi sepak bola ya. Formasi sepak bola itu kan yang klasik 352 ya. Jadi misalkan 150.000 kita beliin emas gitu. Kemudian yang 150 lagi beliin penyerang. Penyerangnya adalah saham. Ya, jadi 150.000 emas, 150.000 reksadana saham gitu ya. Nah, masih 100.000 kita beliin pemain gelandang. Pemain gelandangnya itu apa namanya? Kita beliin pemain gelandang. Pemain gelandang itu ada reksadana pasar uang ya, deposito kan. Kemudian reksadana pendapatan tetap, kita beliin SBN gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita mudahnya gitu aja lah, kalau punya bisa nabung 1 juta, bisa investasi 1 juta, bisa formasi 352 ya, emasnya 30% gitu ya. Kemudian yang 50%-nya atau setengahnya itu beliin gelandang tadi, yang cair, yang liquid gitu ya, pasar uang, misalnya deposito, SBN, terus kemudian reksadana pendapatan tetap, obligasi kayak gitu. Yang duanya kita belikan penyerang, kita beliin saham di bursa atau kita beliin saham di reksadana, seperti itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang senang nyerang gitu, yang senarnya nyerang, polanya bisa 4-3-3. Tapi 4-3-3-nya 4-3-3 ofensif ya. 4-3-3 ofensif itu apa? Yang back sayapnya dua-duanya nyerang. Berarti sebenarnya emasnya cuma 20%, nggak apa-apa, emasnya 20%. Gelandangnya 3 kan, yang SBN, yang obligasi, yang deposito, yang pasar uang, reksadana apa namanya pendapatan tetap, itu jumlahnya 30%. Justru yang 50% saham, itu juga nggak apa-apa. Tapi bagi yang teman-teman sudah apa namanya, paham benar investasi ya, yang sesuai tingkat profil risikonya. Jadi kurang lebih pertemuan kali ini seperti itu. Teman-teman Jaka Tinggi RKW 12, semoga sukses, berkah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.